Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, balik lagi bersama saya Bang Novel Dersa, masih di channel yang sama, yaitu channel Bang Novel Dersa. Beberapa hari terakhir saya menerima banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain, ada yang datang langsung ke tempat saya, ada juga yang japri lewat WA, bahkan ada yang komen di video sebelumnya. Pertanyaannya dan komentarnya hampir serupa. Ada yang nyebut Kang, ada yang nyebut Mas, atau nyebut Abang. Pertanyaan begini, di desa kita ini dibentuk koperasi baru, namanya Koperasi Merah Putih, yang katanya dapat dana 3 miliar. Itu uang dari mana? Dana desa lagi kah? Atau program pusat? Itu aman nggak? Kita rakyat bisa ikut atau cuma ini hanya proyek elit desa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya justru sangat sehat. Artinya masyarakat sudah mulai sadar, sudah mulai peka, dan sudah ingin tahulah. Atau nggak apa-apa dibilang kepo. Dan saya sangat menghargai sikap ini. Karena itulah saya bikin video ini. Bukan untuk nyalahin siapa-siapa, tapi untuk ngajak sahabat-sahabat semua, ya kita belajar bareng lah. Dan informasi dalam video ini saya rangkum dari berbagai sumber resmi dan terbuka. Di antaranya ada situs Kementerian Koperasi dan UMKM, berita dari beberapa media nasional seperti Kompas, CNN Indonesia, beberapa media nasional tentang Koperasi Merah Putih. Dan juga dokumen presentasi program pemerintah tentang koperasi modern. Kenapa saya tekankan ini? Karena hari ini terlalu banyak info berseliweran, tapi nggak jelas asalnya. Padahal kita tahu, kalau informasinya nggak utuh, maka kita bisa salah paham. Dan salah paham dalam urusan publik, itu bisa bahaya. Bisa bikin curiga, atau lebih parah, bisa bikin kita pasif dan apatis. Koperasi Merah Putih ini bukan main-main, sahabat-sahabat. Secara konsep, ia ingin jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi secara praktik, program sebesar ini kalau tidak dipahami bersama, bisa jadi ladang rebutan kekuasaan lokal. Dan kita sebagai warga desa, apalagi yang selama ini hanya dianggap penonton, harus mulai masuk ke ruang-ruang pengetahuan. Harus mulai bicara, harus mulai paham. Jadi, mari kita duduk bareng, kita bahas dari mana sumber dananya, siapa yang ngatur, apa potensi bahayanya, dan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai rakyat. Antara BUMDes sama Koperasi Desa Merah Putih ini beda sumber pendanaannya, beda sekali. Ya, tadi kalau Koperasi Desa Merah Putih mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, jangan terlalu tegang, siapin kopi, catatan, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, supaya sahabat-sahabat semua nggak ketinggalan pembahasan penting yang seperti ini. Kebetulan saya juga lagi pegang minuman. Saya bukan promosi, mari kita santai aja dulu ya. Sahabat-sahabat semua, kita hidup di desa yang kaya akan potensi, tapi seringkali potensi itu hanya menjadi atau berhenti jadi cerita. Ada sawah, ada ladang, ada peternakan, ada UMKM, tapi tetap saja kita dengar keluhan. Penghasilan pas-pasan, akses modal sulit, harga gak stabil, dan pasar dikuasai tengkulak. Makanya pemerintah lewat berbagai program coba dorong agar desa punya kekuatan ekonomi sendiri. Salah satunya ya ini, Koperasi Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, kita akan buat gerakan besar untuk merubah, untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Koperasi yang Merah Putih ini yang diharapkan bukan cuma jadi tempat simpan pinjam sebetulnya, tapi juga koperasi desa yang bisa atau produksi, distribusi, sampai pemasaran hasil usaha rakyat. Lalu kenapa video ini penting? Karena banyak dari kita yang tidak diajak bicara waktu program ini digulirkan. Padahal yang namanya koperasi itu ya milik bersama. Rakyat harus tahu, rakyat harus paham, rakyat harus dilibatkan. Maka tujuan video ini adalah pertama menjelaskan apa itu Koperasi Merah Putih secara singkat dan padat. Mudah-mudahan ini tidak salah ya dalam melakukan penjelasan. Dan kalaupun memang ada kesalahan, silakan sahabat-sahabat semua melakukan komen di video ini. Saudara-saudara, saya tegaskan di sini agar tidak salah paham para kades. Ini tidak ada pembagian uang gratis, enggak ada. Dikasih uang dibagi-bagi, enggak ada, Pak Gubernur, enggak ada. Ini nanti tahap pertama akan diberikan plafon, bukan dikasih kades dibagi, enggak. Dikasih plafon 3 miliar rupiah. Yang kedua,
Tujuannya membuka wawasan soal dari mana sumber dananya dan bagaimana pengelolaannya. Yang ketiga, memberi pemahaman soal peluang dan resiko dari koperasi ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah, ini yang paling penting ya adalah mengajak sahabat-sahabat semua, atau yang keempat ini, mengajak sahabat-sahabat semua ikut terlibat aktif. Bukan hanya jadi penonton, tapi juga bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang sadar dan kritis. Oke sahabat-sahabat semua, hasil akhir saya berharap setelah menonton video ini, sahabat-sahabat jadi lebih paham. Punya dasar kuat untuk bertanya secara santun di musyawarah desa. Dan punya semangat untuk ikut mengawal program ini. Kenapa? Supaya benar-benar membawa manfaat untuk rakyat, bukan hanya segelintir orang. Sahabat-sahabat semua, Koperasi Merah Putih ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekonomi rakyat berbasis kelembagaan desa. Bedanya dengan koperasi biasa apa? Ini bukan koperasi kecil-kecilan yang cuma ngurus simpan pinjam. Tapi Koperasi Merah Putih ini digagas supaya bisa menjadi semacam ya koperasi rakyat lah, yang mengelola potensi ekonomi lokal mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari produksi, pengelolaan, sampai distribusi. Misalnya begini sahabat-sahabat semua. Hasil petani di desa tidak langsung dijual ke tengkulak, tapi ditampung dulu oleh koperasi, diolah, dikemas, baru dijual ke pasar yang lebih besar. Keuntungannya, petani dapat harga yang lebih baik, koperasi punya margin usaha, dan perputaran ekonominya bisa tetap di desa. Nah, pertanyaannya begini, dana 3 miliar itu dari mana bang? Apa itu hibah atau pinjaman? Jawabannya begini, pertama, itu bersumber dari APBN dan APBD. Nah, APBD dan APBN ini memberikan dana pembinaan, pelatihan, penguatan kelembagaan, dan operasional awal. Yang kedua, tapi untuk kegiatan usaha koperasi seperti modal kerja, pembelian alat, distribusi barang, nah itu bersumber dari perbankan. Iya, betul, dari bank. Perbankan itu dari bank gitu. Modalnya itu dari bank. Dan ini bukan hibah, tapi pinjaman dengan tenor tertentu. Itu pinjamannya di tenor 6 tahun. Bisa lewat program KUR atau kredit usaha rakyat, atau pokoknya dari bank lah, seperti bank BUMN, BRI, BNI, begitu tuh. Jadi kalau kita dengar koperasi dapat dana 3 miliar, jangan langsung dibayangin itu dana cuma-cuma, bukan. Ada tanggung jawab. Ada resiko gagal bayar. Hati-hati. Makanya sangat penting bagi masyarakat untuk paham ini. Nah, lalu siapa pengurus koperasinya? Apa jenis usaha yang dijalankan? Dan bagaimana sistem keuangannya? Apakah rakyat kita sebagai rakyat di desa ini atau masyarakat ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Jadi, kalau nggak diawasi, koperasi bisa jadi ladang korupsi. Tapi kalau dikawal dengan baik, koperasi bisa jadi motor penggerak ekonomi di desa. Dan ingat, sahabat-sahabat semua, transparansi dan partisipasi itu kuncinya. Jangan sampai koperasi hanya jadi nama, tapi rakyatnya nggak ngerti, nggak diajak, nggak dilibatkan. Begitu tuh. Oh iya, sambil kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya di channel ini. Kenapa? Biar kita bisa terus bahas isu-isu penting seperti ini dengan gaya yang santai, tapi tetap serius ya. Karena membangun desa itu bukan cuma soal proyek, sahabat-sahabat, tapi soal kesadaran bersama. Kalau hanya bangun proyek kasarnya, ya cukup dengan biayanya ada, barangnya ada, udah selesai dilaksanakan. Tapi harus sadar kita bersama. Sahabat-sahabat semua, apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar tentang koperasi, tapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana desa kita membangun masa depan ekonominya sendiri. Tentang bagaimana rakyat biasa yang selama ini hanya jadi penonton mulai naik ke panggung dan ikut ambil peran. Koperasi Merah Putih bisa jadi peluang besar kalau dikelola dengan transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Maka koperasi ini bisa jadi alat distribusi keadilan ekonomi. Kalau kita diam, kalau masyarakat tidak ikut belajar dan tidak ikut mengawal, maka jangan kaget kalau ini hanya jadi proyek elit dengan baju kerakyatan.
Karena itu saya ingin tutup dengan beberapa catatan penting sahabat-sahabat semua. Pertama, jangan anti koperasi tapi juga jangan buta dengan program koperasi. Kita perlu kritis tapi juga konstruktif harusnya. Yang kedua, cari tahu, tanyakan, datangi musyawarah desa. Karena uang 3 miliar itu bukan uang kecil, uang yang membawa resiko dan tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, catatan dari saya adalah bangun literasi ekonomi di desa. Ajak teman-teman muda, perangkat desa, tokoh masyarakat untuk duduk bareng, melingkar bersama, ngariung bebarengan, belajar bersama dan kawal bareng-bareng. Begitu sahabat-sahabat, itu 3 catatan penting yang saya konsep sebelumnya. Dan kalau sahabat-sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan ke grup WA boleh. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Karena kita akan terus bahas hal-hal penting tentang kebijakan, ekonomi desa, dan gerakan rakyat membangun dari bawah. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap ikhtiar kita membangun desa. Semoga para pengambil kebijakan di tingkat desa dan pemerintah benar-benar amanah. Dan semoga rakyat kecil yang selama ini hanya jadi objek, kini bisa jadi subjek dan menentukan arah. Saya Bambang Ferdiansyah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.